Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wase, Santi bisa ngayah di Pura Penataran Agung, tepatnya di Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Desa Tulikup siap menyala bersama Santi Dharma Chandra. Nah, sekarang Santi mau banyak hal yang harus Santi pelajari, khususnya di area Wangbang Pinatih. Karena kemarin tuh ada pertanyaan dari netizen di Jakarta tentang apa sih kaitannya area Wangbang Pinatih ini di Nusantara ini, sejarahnya bagaimana. Nah, Astunggara Santi bisa nunas ilmu salang rang beliau yang kita sucikan, Ratu Pedanda Resi Agung Kertayoga Pinatih di Tulikup, Gianyar, Bali. Nanti bagaimana untuk penjelasan beliau, nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra Suksma. Ida Sang Yang Surya suwe nyunarin jagati sadina dina. Ida Sang Yang Bayu ngampehang angin ni ngurepin kancan sane meurip. Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wase, Santi bisa ngayah di Desa Tulikup, Gianyar, Bali, tepatnya di Pura Penataran Agung. Swastiastu Ratu Pedanda Resi Agung. Baiklah Ratu, Titiang izin bertanya dari pertanyaan netizen nih, khususnya dari generasi muda, karena kan Santi sering kegiatan dengan area Wangbang Pinatih seperti itu kan. Kemarin ada pertanyaan dari Jakarta, peran area Wangbang Pinatih di Nusantara ini apa sih gitu? Lunas jawabannya, ilmunya Ratu. Tapi kalau pertanyaannya peran area Wangbang Pinatih sekarang, tentunya berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu leluhur area Wangbang Pinatih itu sebenarnya sangat berperan, tetapi dengan mohon maaf, tidak bermaksud menyombongkan diri dan menjunjung leluhur, karena untuk leluhur kita sendiri, tetapi kenyataannya sesuai dengan para tokoh akademika dan sumber-sumber yang menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh Profesor Mulyana. Di sana jelas disebutkan konsumsi jelas di sana menyebutkan peran daripada leluhur area Wangbang Pinatih itu saat mulai kerajaan Singosari. Singosari di Malang. Iya. Setelah itu kerajaan Majapahit. Dan lagi berperan dalam hal pendirian kerajaan Majapahit. Sehingga sampai berdiri, sampai bisa menyatukan Nusantara seperti apa yang dilakukan oleh Gajah Mada. Kemudian sampai besarnya kerajaan Majapahit bisa menyatukan Nusantara yang melalui suatu janji atau sumpah daripada Ronggolawe atau Raden Ronggolawe, di mana Raden Ronggolawe itu kan nama Balinya Ide Bagus Bang Pinatih. Ronggolawe itu adalah jabatan saat kerajaan Majapahit. Itu yang punya niat tekad sebenarnya untuk menyatukan atau untuk membesarkan kerajaan Majapahit. Namun karena memiliki karakter yang tegas, sehingga kalau ada yang kurang pas tidak bisa diterima, sehingga terjadi pemberontakan. Nah, cuman saat terjadi pemberontakan setelah
Rongolawi gugur, saat itu sebenarnya ada seorang putra yang masih bayi, yang namanya Gajah Dipta. Namun diselamatkan di tengah hutan. Kemudian setelah mau dewasa baru dibuka rahasianya bahwa Gajah Dipta itu adalah putra dari Rongolawi. Mulai disebut Raden. Nah, setelah itu disampaikan, ditanya, ayahnya punya cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Raden sanggup gitu. Bahasanya sanggup. Setelah sanggup, tangannya mengepal, bumi bergetar. Dan itulah yang selanjutnya menjabat menjadi perbekal Bayangkara atau pemimpin pasukan utama Majapahit. Setelah itu menjadi Patih Amangkubumi Majapahit atau Gajah Mada. Nah, setelah itu ceritanya sekarang terkait dengan sebutan warga Arya Wangbang Pinatih, di mana saat ke Bali untuk menguasai Bali, itu kan Gajah Mada diiringi oleh 7 Arya. Saat itulah biar cepat Arya, dalam ini disebutkan Arya Pinatih Tosing Kediri, diberikan tempat di Kertelangu Badung, Puri Kertelangu Badung. Nah, dari sanalah Arya Wangbang Pinatih mulai berpindah-pindah terus sampai dengan di Pura Penataran Agung Pinatih Puri Telikup sekarang ini, yang dulu disebut hutan Puruk Menganang. Setelah leluhur kita merambah hutan ini menjadi desa, sehingga desanya disebut Pradesa Telikup. Dan dari sini juga bebas garang semut, dan dari sini juga menyebar ke seluruh Nusantara. Contohnya ada salah satu leluhur Arya Wangbang Pinatih bernama I Gusti Ngurah Ketut Telikup. Kisah dari Puri Telikup ke Nusa Penida, tepatnya di Desa Tanglat. Kemudian di Nusa Penida sudah menyebar menjadi 12 Merajaan Gede. Dari penyebaran 12 Merajaan Gede, sekarang menyebar lagi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Lombok, ke Sumbawa. Nah, sehingga itu pertanyaan yang tadi itu, perannya Arya Wangbang Pinatih menyebar dalam hal untuk mencari kehidupan. Ratu, tadi Santi agak simak tentang Gajah Mada yang ke Bali. Nah, Santi kan di Bali ini sempatlah dengar-dengar omongan atau seperti apa. Dulunya Patih Gajah Mada itu menjajah Bali. Itu benar nggak sih Ratu? Rumornya seperti itu bagaimana? Santi jadi bingung. Itu bagaimana? Kan bisa saja disebut seperti itu. Jadi yang saat itu Gajah Mada selaku Amangkubumi di Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Majapahit ingin menguasai atau menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Dan terakhir Bali tidak bisa ditundukkan. Artinya siapa yang memimpin Bali saat itu melawan gitu. Nah, karena melawan, sehingga Gajah Mada berusaha bagaimana caranya untuk bisa menguasai. Mungkin itu kalau dikatakan menjajah, ya sepertinya ingin menguasai supaya tujuannya mempersatukan Nusantara, satu komando Nusantara. Karena itu sudah merupakan sumpah janji, Sumpah Palapa Sumpah Palapa itu
untuk menyatukan Nusantara sehingga Bali terakhir gitu. Begitu. Ratu, satu pertanyaan lagi. Ini kan untuk Warih Arya Wang Bang Pinate ini kan yang Santi ketahui ini dari umat Hindu. Umat Hindu banyak. Nah, tadi dari sejarah diulas bahwasanya Arya Wang Bang Pinate dari Jawa. Berarti banyak keturunan Arya Wang Bang Pinate yang tidak menganut Hindu, tapi beliau mereka ini juga keturunan Arya Wang Bang Pinate. Caranya agar tahu, oh dulu leluhur saya mungkin dari Jawa ya, leluhur kulo nih, leluhur saya nih Arya Wang Bang Pinate. Caranya untuk mengetahui itu bagaimana, Ratu? Jangan pengen kan masih banyak yang menganut leluhur tapi tidak menganut agama Hindu. Itu bagaimana untuk mengetahuinya? Itu bisa sebenarnya kalau kita membaca dari sumber, salah satu sumber yang ditulis orang akademik ya. Itu adalah mulai dari istri pertama daripada Ide Bang Banyakwidi yang dengan jabatannya di Semenep itu adalah Arya Wiraraja. Istri pertamanya itu adalah kakak dari Lembu Sora. Kakak dari Lembu Sora itu diambil kemudian berputra Raden Wirondoyo. Dan Raden Wirondoyo itu diberikan kekuasaan selanjutnya melanjutkan kekuasaan di Sumenep. Kemudian istri kedua adalah nama Jawanya Nyi Ageng Lanang Jaya. Di Bali disebut I Gusti Ayu Pinate yang merupakan putra dari Arya Beleteng. Kemudian berputra, itu putranya bernama, nama Balinya Ide Bagus Bang Pinate. Nah, dengan jabatannya adalah Rongolawi. Itu diberikan jabatan Adipati di Tuban. Nah, setelah itu yang ke Bali kan yang menganut umat Hindu. Jadi keturunan dari Rongolawi. Sedangkan keturunan dari Raden Wirondoyo kan di Jawa. Masih ya. Berarti bukan Jawa penganut agama Madura. Nah, rupanya keturunan Madura seperti yang ada di Gresik kemarin itu, rupanya keturunan dari beliau, leluhur kita, sehingga masih membawa karakter dari Rongolawi yang ininya memang sih agak keras tetapi tegas, gitu, keras dan tegas gitu. Itu sebenarnya bukan keras ngawur gitu. Itu kemungkinan itu banyak yang belum kita ketahui karena berkembangnya di Jawa dan menganut agama Islam. Di mana termasuk juga Hindu di Jawa kan dikejar supaya hilang, mulai dari kerajaan Majapahit itu Siwa Buddha itu dihancurkan sehingga semua candi-candi juga dihancurkan, kan tujuannya untuk menutupi bukti-bukti daripada kerajaan Hindu. Seperti itu. Jadi keturunannya mesti ketakutan dan harus mengikuti agamanya yang berkembang di Jawa. Lama kelamaan kan jadi lupa. Lupa leluhurnya asal usulnya gitu, seperti itu. Itu sebenarnya sebenarnya tidak boleh. Karena leluhur sepanjang harus dikenang. Makanya di Jawa sekarang itu kan ada istilah agama penganut kepercayaan itu yang baru itu. Kejawen, dibilang kejawen. Kemudian masih penganut leluhur, kan seperti itu bahasanya. Syukur-syukur lah seperti itu. Tapi dalam pelaksanaan secara umum adalah agama Islam, kan begitu. Benar. Gitu. Artinya secara umum dia menyebutkan diri Islam secara sah nasional, namun secara pribadi masih ingat dengan leluhurnya gitu. Baik.
Matur suksma Ratu Titiang atas ilmunya. Semoga banyak hal sejarah yang terungkap dan mungkin penonton Santi Dharma Chandra yang di Jawa tidak malu mengakui leluhurnya, karena kan kadang ada takut nih. Mestinya di zaman sekarang tidak perlu malu. Kadang takut dibilang sirik, Ratu. Ya, sudah zaman terbuka, bebas, merdeka. Swaha. Lunas doanya Ratu agar Santi Dharma Chandra channel bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Anugerah kemanusiaan Dewa Anugerah kami ya Janam selalu kejanam selalu anugerah kami ruang gering anugerah ke Dewa Cana ya nama-nama ruang gering anugerah ke mana ya nama-nama beraka beramam tiasti ya nama-nama ruang tiasti beramam bidambang tiasti dalam sarwa tiasti dalam sarwa Dewa suku perdana ya Om Santi 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 Om Shanti Shanti